Cuman kita nggak ngeliat tangannya, nggak ngeliat kakinya karena ketutupan sama si rambut dan janggut itu panjang banget. Di situ aneh ditemuin lagi sama kakek-kakek itu. Alhamdulillah ketemu Bang. Si bapaknya ini. Tapi memang kondisinya sudah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, gue kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Dan kali ini lagi-lagi spesial buat gue karena gue kedatangan salah satu pendaki senior nih, bisa dibilang pendaki lawas juga. Dan beliau akan menceritakan pendakiannya di Gunung Salak pada tahun 2009-2010, kurang lebih seperti itu. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa Om Fahmi. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Kesibukan apa Om sekarang Om? Kesibukan sekarang sehari-hari jadi kurir. Oke. Kurir paket ekspedisi. Mendaki terakhir tahun berapa Om? Terakhir itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Oke. Nah ini Om mau cerita pendakian di Gunung Salak ya? Ya, di Gunung mana Salak. Om kalau boleh tahu? Start awal itu dari Cidahu. Oke, sebelum Om Fahmi melanjutkan ceritanya, buat kalian yang memiliki cerita horor bisa langsung WA ke nomor yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak nebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke. Ini kalau bisa dibilang pendakian ini ya cukup jadi memori lah ya. Memori ya. Karena kalau cerita awal itu saya itu sama teman-teman dulu kita melihat kebutuhan para pendaki baru gitu kan ya. Mereka nih basicnya kan nggak ada. Kadang ada anak baru naik-naik aja gunung gitu tanpa basic pengalaman apa-apa atau ilmu apa-apa gitu. Minimal saya sama teman-teman ini pengen ngajarin navigasi darat lah. Gitu. Ya mereka bisa baca situasi jalur atau gunungnya gitu. Nah di 2009-2010 itu kita bikin program pendidikan buat umum. Kita bikin judul itu Flying Camp karena memang lebih ke navigasi darat kita mau ngajarinnya. Jadi waktu itu kita buka buat umum, buat pendaki-pendaki baru yang mau tahu ilmu gunung lah ya, buat mendaki itu apa sih basicnya gitu. Udah kita buka, waktu itu ada beberapa pencetus lah, ada 2-3 orang pencetus, teman-teman aneh gitu hitungannya. Salah satunya itu bisa dibilang seniorannya juga lah, itu namanya Iben Lutung. Nah udah. Singkat cerita ya terbentuklah program ini gitu. Kita bikin flyer-flyernya. Alhamdulillah pesertanya lumayan, dapat 10 orang gitu. Udah kita schedulein 10 orang itu berangkatlah kita waktu itu lewat start awal itu dari Cidahu. Dari Cidahu kita ngebase di awal itu kalau mungkin pernah ke Cidahu ada tuh yang setelah helipad kita turun ke bawah mau ke air terjun. Nah itu ada warung senior kita juga di situ, dia buka warung. Namanya Bang Meki. Nah kita ngebase di situ pada saat datang. Nah kebetulan waktu itu gua berempat, ada gua, Kojek, Black Cock sama Biang Ho. Nah, kita berempat nih jadi tim advance nih.
tim advance. Ya biasalah kalau tim advance tuh tim buka jalur. Iya, betul. Sama persiapan lokasi kita ngecamp di sana gitu kan. Udah berangkatlah kita tim advance, ditambah ada 2 orang lagi memang kita khususin buat persiapan di sana gitu. Udah kita berangkat, kita jalan dari Cidahu. Kita nggak lewat jalur pos pintu masuk yang umum. Waktu itu kita lewat dari Javanaspa. Javanaspa tuh yang kalau teman-teman mungkin pada tahu itu jalur pagar dibilang. Jadi lewatin pagar Javanaspa tuh. Tembusnya sampai ke Simpang Bajuri. Oke. Udah kita jalan. Di hari pertama itu peserta belum datang tuh. Peserta belum datang. Jadi peserta masih on the way lah, masih di jalan tuh. Belum nyampe Cidahu. Tim advance berangkat, aneh berenam ke atas. Di mana di Simpang Bajuri kita ngeres, istirahat sebentar, sampai akhirnya 2 orang teman aneh buka spot camp di helipad. Oke. Karena kan dia agak datar tuh ya. Kita buka camp di situ. Paling jeda sekitar berapa menit, 15 menit atau 20 menit. Aneh berempat sampai juga akhirnya. Kita buka tenda buat teman-teman panitianya nih istilahnya, sambil nunggu si peserta. Itu kita start pagi jam 8, jam 9. Kita sampai di helipad itu sekitar jam zuhur lah, jam 12-an. Karena ada teman-teman yang memang asalnya sholat zuhur di situ. Kita sholat zuhur di situ. Nah, di situ udah mulai ini tuh, mulai ada sesuatu yang nggak biasa. Gitu. Mulai ada sesuatu yang nggak biasa. Dulu pas kita lagi program flying camp itu di helipad tuh semak-semaknya lumayan tinggi tuh rumputnya. Kalau mungkin Bang Indra pernah ke helipad, itu yang datar itu ada, itu kenapa disebut helipad, itu memang bekas landasan helikopter dulunya. Jadi memang dibikin cuma dari batu-batu kali gitu aja, batu-batu cadas gitu aja, ditumpuk-tumpuk, disusun gitu. Nah kalau sekarang mungkin udah nggak kelihatan karena udah ketutupan sama semak-semak rumput itu. Betul. Nah kita akhirnya nyari spot itu, yang batu-batu itu, karena itu agak rata gitu. Ketemu, kita buka tenda di situ. Nah di situ tuh ada satu kejadian yang aneh ngerasain sendiri. Kok kayak ada yang ngecamp di sebelah nih, sebelah semak nih gitu. Ternyata aneh cek sendirilah, cek nggak ada siapa-siapa gitu. Karena memang Gunung Salak itu kan jarang pendakinya. Bisa dibilang ya kalau dia itu kita bukan di weekend bola waktu itu, eventnya di hari biasa gitu kan, ya agak sepi gitu. Udahlah, aneh nggak hirawin juga tuh kan. Udah kita nunggu sambil prepare segala macem gitu kan buat persiapan navigasi darat peserta gitu. Kita siapin alat-alatnya semua, mulai dari peta, kompas segala macem, karena mereka besok paginya harus kita kasih beberapa titik buat mereka cari gitu. Jadi mereka ini kita lepas, dari 10 orang ini kita lepas. Dan titik yang kita kasih pun bukan titik yang ada jalur umum gitu, enggak. Memang nanti mereka ngerasain penebasan segala macam gitu kan, buka jalur gitu. Yang kayak gitu. Nah, sore pengen maghrib, tiba-tiba ada suara kayak monyet nih, kayak kerak gitu, suara kayak kerak lutung gitu kan. Itu
kedengeran dari jauh, tiba-tiba hilang gitu. Kedengeran dari jauh, tiba-tiba hilang. Udah lepas maghrib, udah agak gelap lah itu. Lepas maghrib, teman aneh nongol tiba-tiba. Nggak lama dari suara itu lah. Ada namanya kapten, kita manggilnya kapten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, lu ten. Sendirian, sendiri gua. Dia naik sendiri tuh, naik sendirian. Lewat jalur kita juga sama, lewat apa pinggiran Javanaspa tuh, pagar Javanaspa. Lu nggak ketemu yang aneh-aneh nih? Kagak sih kata dia. Nggak ada suara-suara maunya tahu apa tadi denger? Kagak tadi. Sampai akhirnya jadi bercandaan aja tuh. Suara lu kali tuh. Nyari-nyari suara kita gitu kan, posisi kita di mana, jadi lu pakai suara enggak gue nggak denger apa-apa gitu. Karena memang di helipad itu ya dia kan dataran terbuka ya. Kalau kita dengar suara-suara monyet yang agak kencang kayak gitu kayaknya jarang banget gitu. Udah lepas Isya, peserta datang nih sampai di lokasi kita, masih didampingin waktu itu sama 2 orang tim lah, panitia. Peserta 10 orang waktu itu. Sampai akhirnya kita arahin mereka buat tenda, ngecamp gitu kan. Kita tidur tuh pada malam itu. Di malam pertama itu memang belum ada kejadian yang gimana-gimana. Udah sampai besok paginya kita prepare, bangun pagi subuh. Pas subuh, aneh tim event langsung berangkat ke titik yang memang sudah kita tentuin nih di peta gitu kan, di map udah kita tandain tuh di peta tuh. Titik koordinatnya sekian gitu kan. Ini ada di sini, ada 2 titik waktu itu. Udah, kita berangkat duluan. Nah, waktu itu kita dari Simpang Bajuri, dari helipad, kita turun lagi Simpang Bajuri, kita ngambil ke arah Simpang Sungai. Arah Simpang Sungai. Nah, di situ pun ada beberapa saat aneh ngerasa selain kita berempat nih ada yang lain gitu. Oke, ada tambahan. Aneh pas ke pinggir sungai pun kayak tiba-tiba pengen nengok gitu kan. Tapi nggak ada gitu. Perasaan aja kali ini. Udah lah. Sampai akhirnya kita jalan. Kita kan udah bikin nih, udah nembak jalur segala macam gitu kan, titik koordinatnya, baik azimutnya udah kita bikin. Malah kita juga akhirnya nebas. Tim pun nebas. Tim pun nebas akhirnya. Nih, bener gak sih nih? Puncak Berbakti nih gitu. Udahlah, jalan aja jalan. Yang penting koordinatnya sama nih, koordinatnya ini aja. Kita mau nggak mau gitu koordinat kan. Yang udah kita bikin gitu. Udah kita buka jalur. Sampai akhirnya kita ketemu tuh. Oh iya benar. Udah. Nah, kebetulan pas buka jalur tuh teman aneh di depan berdua tuh, si Kojek sama si Blekok. Nah, di depan aneh Biangho, aneh paling belakang. Aneh sweeper lah. Ya sepanjang aneh buka jalur itu, teman-teman buka jalur ngerasain tuh memang kok kayak ada yang ngikutin gitu. Cuman nggak terlalu pikirin lah, namanya di gunung kali kan ya. Udah sampai di titik Perbakti, kita buka camp situ. Itu suasananya hutan yang agak rimbun hitungannya, agak kalau di Salak itu ya subtropis atau hutan basah ya. Pohon-pohon gede udah banyak gitu hitungannya, terus berlumut gitu pohon-pohonannya. Kita camp di situ sambil nunggu peserta tuh. Peserta memang udah kita arahin jam 6, mereka sudah jalan. Kita tunggu, pas nunggu tuh aneh kebelet nih, pengen sungai lah. Udah sungai aneh. Nah pas di sungai tuh
Ani kayak ngikutin, tiba-tiba memang sekilas gitu, kok kayak ada perempuan gitu kan. Perempuan bukan sih, udah tadinya mules jadi nggak mules gitu kan. Saya samperin, nggak ada gitu. Padahal sekelibatan tadi kayak ada orang gitu, kayak perempuan, kok nggak ada gitu kan. Udahlah, balik lagi aja lah ke camp, balik ke camp lagi. Jam 3 pesawat sampai di camp kita. Nah udah tuh, itu kan dibagi 3 kelompok tuh peserta kita, ada 10 orang, kita bagi 3 kelompok. Ada satu kelompok yang isinya 3 orang, dia sama tuh ceritanya. Jadi kita coba ajak sharing, dicerita. Pada saat penebasan pun di belakang dia bilang kayak ada ngikutin juga, dia bilang. Dia pikir panitia gitu kan. Ternyata pas dia berhenti, kok nggak nongol-nongol gitu, nggak ada gitu. Sampai akhirnya menjelang maghrib, mereka kita udah suruh istirahat, kita kasih materi lagi. Menjelang maghrib mereka kita kasih sesi nginapnya tuh untuk malam kedua itu bivak solo. Ya memang kita atur tuh jaraknya tuh dari 1 orang. Mereka akan bikin bivak tuh dari satu tempat, satu titik ke titik yang lain tuh sekitar paling dekat 10 meter. Udah itu lokasi memang aneh survei juga tuh untuk titik-titiknya gitu kan. Aneh berdua sama Kojek temen aneh. Udah aneh titik-titikin, spot-spotin, dapat 10 spot gitu kan. Menjelang maghrib kan udah agak gelap, baru kita taruh mereka tuh satu-satu, biar mereka nggak tahu posisi temennya di mana gitu. Jadi biasanya kalau di jalur ada jalur setapak itu kita bikinnya berseberangan tuh, satu di sini, satu di kiri, satu di kanan, ntar kiri lagi, ntar kanan lagi kayak gitu. Jadi zigzag lah. Kita bikin 10 titik, di kanan ada 5 titik, di kiri ada 5 titik. Udah menjelang udah lewat isya, mereka dapat materi segala macam. Jam 9 kita kasih mereka buat kuesioner tuh, mereka ngisi kuesioner mereka pada saat perjalanan. Sampai jam 11 mereka istirahat. Nah malam itu aneh sama Kojek lagi dapat kesempatan nih, dapat jadwal buat ronda. Nah, karena memang spotnya aneh berdua yang nyari gitu kan sama dia, ya aman lah gitu, kita tahu titik-titiknya. Udah jam 12 tank, aneh ronda sama dia. Ayo Jack, kita cek peserta. Kita ngecek doang, jadi kita cuma berdua tuh cuma jalan, melihat di titik yang udah kita tentuin. Oh itu ada tuh penerangan gitu kan. Oh di sini juga ada penerangan sini. Nah mereka itu akan kita suruh matiin penerangan itu jam 1 malam. Masih ada tuh. Kenapa kita kasih waktu mereka ngidupin penerangan lilin itu? Biar kita tahu mereka posisi di mana. Iya. Oh masih ada, masih lengkap Jack. Udah, balik lagi tuh base camp kita. Lagi jam 2 baru kita cek lagi. Jam 2 kita ngecek, udah mati nih, lilin mereka tuh udah pada mati. Ada satu yang hidup. Oh itu satu masih hidup Jack. Kesamperin. Jadi kita nggak teriakin gitu, kita memang harus kita samperin, kita tegur merekanya gitu. Si peserta kita tegur nih, matiin lilin nih. Kita samperin lah berdua. Nyampe di situ nggak ada lilin bang. Terus yang nyala apa itu? Nggak tahu. Oke. Nggak ada lilin bang. Kita berdua, gue berdua sama temen gue langsung lihat-lihatan aja gitu. Udah ya, kita nggak usah bahas. Cabut. Balik lagi ke jalur tuh. Kita jalan ke titik terakhir. Ini titik terakhir nih. Kelihatan tuh ada bivak kayak gitu, di mereka pakai ponco kan bikinnya. Nah, kita
stay di sana aja. Aneh ada pohon agak gede. Kita stay di situ. Dia tuh sampai dari pohon itu aneh bawa kopi kan di termos, ngopi sama dia berdua. Ngopi, ngerokok. Lu lihat kan Jack? Iya gue lihat. Itu lilin pong gitu deh. Kok nggak ada ya? Jadi memang lilin, cahaya lilin. Udah nggak salah lah istilahnya, yang gue lihat sama teman gue lihat itu udah nggak salah, itu cahaya lilin. Tapi nggak ada gitu. Kita sampai nggak ada. Jadi pada saat kita ngelewatin pohon gitu tiba-tiba hilang cahayanya. Udah. Akhirnya kita ngobrol, kita nggak mau bahas, gue cuman bahas dikit doang, sebentar doang sama dia. Udah lah. Tapi tadi kita hitung ada kan 10 orang lengkap. Udah. Saya teman aneh bangun nih, si Project bangun di jalan tuh sambil melihat ke tenda bivak yang paling ujung. Cek, udah pas arah balik tiba-tiba dikaget. Kaget ternyata ke gua gitu kan. Lu ngapa Cek? Sambil nyentering gitu deh. Lu kemari deh kata dia. Apa sih? Udah tuh, termos aneh tinggal tuh kan. Samperin dia, lu kenapa? Mukanya pucet bang. Oke. Mukanya pucet. Lu kenapa Cek? Lu lihat loh. Aneh balik badan. Aneh kayak kakek. Rambut panjang, kayak cewek. Rambut panjang putih semua, pakai pakaian putih. Cuma nggak tinggi, pendek. Entah dia diri atau duduk gitu ya. Dan yang aneh dudukin berdua sama teman aneh itu semua tuh putih. Itu rambut dia. Panjang banget Bang. Itu yang aneh dapat penampakan jelas itu. Sampai akhirnya matiin senter. Jadi mukanya putih gitu kan, dan nggak ada aura senyum atau apa, nggak, cuma ngeliat aja gitu biasa datar. Astagfirullahaladzim. Kita nggak permisi kali Jack, aneh bilang. Bisa jadi. Masih kelihatan tuh, karena cuman cahaya ini aja kan, malam aja gitu, terang malam doang gitu. Masih kelihatan putihnya dia. Termos masih sono, kopi masih sono ya kan. Wah kacau nih Jack nih. Balik. Ntar dulu udah. Kita permisi dulu aja. Udah aneh. Permisi aja tuh. Mbah, Abah, Engkong, Karuhun. Maaf kalau belum permisi gitu ya. Kita permisi. Kita lagi ada pendidikan gini. Mohon kalau kita salah kata atau salah apa. Ya mohon dibantu kalau memang ada kesulitan apa, jangan diganggu. Aneh gituin tuh. Tapi masih ada tuh, wujudnya masih ada, jelas putih masih. Dan pertama kita senter memang kayak kakek gitu, jenggot panjang, rambut panjang, putih semua. Udah, abis aneh ngomong kayak gitu, aneh tinggal. Kita tinggal, balik ke camp. Dan bang nggak berasa bang, selama aneh ngalamin kejadian itu aneh udah mau subuh, udah jam 4 kurang, udah jam 4 lewat, udah menjelang subuh gitu kan. Nyampe camp, teman-teman yang lain juga udah pada prepare, ternyata udah siap mau bangunin peserta nih. Karena peserta bangunin subuh, mereka bisa sholat subuh lah katanya. Sholat subuh yang muslimnya. Udah kita bangunin tuh, nyampe di sana di base camp kita nggak cerita tuh ke teman-teman yang lain, kita masih diem. Kita bangunin lah mereka pas subuh gitu kan. Oh sebelum kita bangunin subuh itu kan Puncak Perbakti, kalau abang tahu Puncak Perbakti itu udah hutan bang. Kita dengar suara motor. Pas aneh mau balik sama Kojek itu berdua, udah dengar suara motor. Buat siapa lagi malam-malam ngetril gitu kan di gunung gitu. Tapi setahu aneh sama Kojek nggak ada jalur motor, atau buat terabas itu buat motor trail tuh nggak ada. Kita dengar suara motor tuh.
Udah kita cabut deh sampai di base camp. Kita prepare lagi, siap-siap bangunin peserta. Kita bangunin peserta nih bang. Bangunin, mereka nyalain lilin, mereka sholat subuh. Jam 5 selesai, udah istilahnya mereka udah selesai sholat subuh lah jam 5. Kita kumpulin, ada di jalur lah, agak ada tanah lapang sedikit gitu, kita barisin tuh. Kita barisin, kebetulan Aneh megang komando buat di Bivak Solo kan. Aneh suruh berhitung nih si peserta kita 10. Ya coba berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih satu orang. Oke. Itu jelas suaranya, semua teman-teman dengar. 11 orang. Ada langsung mana? Hitung lagi. Dari yang 10 nih. Iya. Ada suruh hitung. Biar kesini berbalik gitu. Mundur. Sebalikannya. Balikannya. Ansur hitung lagi. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Yang di ujung tadi 11 siapa nih gitu. Udah tuh, itu pokoknya kejadian malam itu Ani nggak ceritain tuh. Berdua sama Koca Ani belum cerita tuh. Belum mana ceritain itu. Udah di hari masuknya hari ketiga tuh udah ya kan, malam kedua hari ketiga. Hari ketiga Ani berempat tim advance lagi, kita turun dari Puncak Perbakti ke arah Kawaratu. Nah, di situ pun Ani masih jadi sweeper di belakang berempat nih. Itu pun Ani ngerasain tuh bang tuh, ngerasain ada yang ngikutin lagi gitu. Sampai Ani ngomong lagi gitu, dalam hati ngomong, komat kami sendiri lah istilahnya. Maaf Kak Ruhun, Mbah, kalau saya ada salah, ya dibantu aja, jangan diganggu. Ya karena Ani berpikirnya kita lagi bikin pelatihan gitu kan, pelatihan buat teman-teman yang pendaki ini gitu. Jangan sampai ada masalah apa-apa, apalagi ya mau dibilang sampai disasarin gitu kan, kasian juga gitu, peserta ini nggak ada yang tahu menau gitu kan. Udah, akhirnya kita bahas tuh sama Kojek nih, aneh bahas nih berdua sama Kojek, sama teman Ani berdua lagi nih, sama si Blokok sama si Biangho. Kita ceritain kejadian semalam. Ternyata mereka berdua juga ngalamin cerita pada saat di tenda di base camp. Si Blokok sama Biangho ngeliat kita berdua. Udah balik ronda nih gitu. Padahal kita belum balik. Cloning ya. Ngeliat kita berdua, katanya kita lagi ngopi katanya dekat api unggun. Api emang udah mati tuh, api unggun, tinggal baranya doang. Nah kita kan Ani berdua sama Kojek katanya lagi duduk di situ. Dia ngeliat kita berdua. Pas sama si Biangho dicuekin dah tuh. Sama teman Ani yang dua, udah dia lagi ngopi kali ya, udah biarin aja. Dia kagetnya pas kita balik lagi, bangunin. Lah, bukan lu tadi di situ katanya. Apa gue baru balik ini dari ujung. Habis ngecek anak-anak. Tadi gue ngeliat lu berdua di situ. Jadi bukan Aneh berdua doang nih digangguin gitu, yang ngalamin. Kita berempat tim Merven ngalamin. Udah kita bahas itu di titik kedua tuh buat ada program nanti kita bikin di situ bivak kelompok. Jadi mereka berlima bikin 2 kelompok bivak kelompok. Kita ngecamp dan nginep di situ. Udah kita preparein lagi areanya di dekat jalur mau ke Kawaratu, nggak jauh tuh. Kalau abang naik dari Cidahu mau ke Kawaratu, posisi kita di sebelah kiri. Itu memang kalingan semak, tapi ada spot itu di situ, kita bikin camp di situ. Paling jarak dari jalur itu sekitar 15 atau 10 meter lah, nggak terlalu jauh. Udah kita camp di situ. Peserta nyampe sore lagi tuh nyampenya. Cerita lagi tuh peserta. Ada satu tim yang memang
dia melenceng agak jauh bang, karena dia katanya ngeliat ada orang di depannya. Pas dia nebas tuh, penebasan itu dia ngeliat, wah tuh ada orang. Dia pikir teman dia, tim yang lain, kan ada 3 tim itu kan. Dia pikir tim yang satunya di depan, jadi dia nebas ngikutin sampai dia kepentok, stuck tuh jalur karena lembahan, jurang. Dia kaget, lah tim yang tadi kemana? Dia bilang, baliklah akhirnya mereka, balikan, salah jalur. Dia buka peta lagi segala macam, titiknya diarahin lagi sama dia. Karena memang temannya sebenarnya udah ngingetin di belakang, tapi dia nggak dengar. Padahal temennya bilangin, lu mau kemana? Dia dengan asik aja gitu nebas, karena dia mikir di depan ada tim lain. Deh, sampai akhirnya dia balik lagi, dia cek lagi titiknya ya kan. Oh sekian derajat nih, Utang Utara, diikutin lagi, tebas jalur baru lagi, sampai ketemulah bekas tebasan tim yang 2 di depan. Dia jadi akhirnya paling belakang, tadi kalau nggak salah dia nomor 2, tim nomor 2 yang jalan. Dia jadi di belakang, udah diikutin, ketemulah di camp kita, di camp berikutnya gitu kan. Itu udah, yang satu tim itu agak telat sekitar 1 jam, 1,5 jaman lah tuh, agak lama. Kita sempat panik juga memang. Udah, kita tanya, kenapa? Melencengnya kejauhan. Enggak bang, tadi gini, dia ceritain tuh. Jadi dia ngikutin, dia bilang ada tim di depan dia, ada orang, makanya dia ikutin. Dia pikir tim 2 bang gitu. Udah akhirnya, yaudah jangan diambil kesimpulan yang aneh-aneh. Anggap ya kemarin tadi tuh melenceng gitu, mana titik dia gitu. Udah, mereka kan bikin bivak kelompok, pakai bahan yang ada di alam. Mereka bikin bivak dah tuh, kelompok. Selesai, mereka nginep, makan, tidur. Nah, malam kedua itu bukan aneh yang jaga. Ada yang si Biang Ho sama si Blekok yang jaga. Gantian. Udah. Besok paginya, bangun pagi, subuh seperti biasa gitu kan. Dihitunglah lagi gitu. Sama kayak kejadian malam sebelumnya. Lebih. Pertama kali itu lebih 11 orang, dan itu suara jelas, benar-benar jelas itu. Kita dengar semua. Kalau mungkin aneh doang yang dengar gitu ya, atau cuman berdua doang yang dengar, enggak, kita dengar semua. Tapi posisi ngitung itu sama sama yang pertama. Kalau posisi orang-orangnya udah berbeda. Barisannya udah beda-beda orang gitu kan ya. Tapi tetap kita barisin satu baris kan, gitu. Madepnya ke arah kita gitu. Dan kita ngelihat kan, ada 10 orang di depan gitu. Cuman ya ada beberapa yang fokus melihat itu ya komandannya aja tuh, si Blekok gitu kan, yang memang megang program bivak kelompok gitu. Dia untuk ininya yang bertanggung jawab. Jadi dia yang mimpin saat itu buat berhitung. Dia lihat, dan kita denger gitu. Dia pun juga denger, dia ngeliat kok 11, itu siapa yang di ujung gitu. Gitu. Dan memang ada wujudnya. Ada wujudnya 11. Cuma di ujung gitu kan, kita nggak ngeliat, nggak agak samar karena masih gelap gitu. Udah kita samperin, coba hitung lagi dari sini, hitung lagi 10. Dan itu 2 kali kejadian malam itu, jadi dua malam itu kejadian sama gitu, kejadian kayak gitu. Nah, untuk si Blekok sama Biang Ho pas jaga ini, mereka ronda pasti di bivak kelompok, mereka juga bisa cerita. Mereka punya cerita juga ternyata. Punya cerita yang sama. Ketemunya yang sama gua temuin sama Kojek di malam sebelumnya. Kakek-kakek itu. Itu kan kita deket jalur deket jalur simpang sungai ya. Jadi mereka berdua nih mau ke sungai ceritanya. Mau ke sungai. Dia lihat kok air sungai bersinar, dia bilang kayak terang putih gitu. Nah si Biang Ho yang ngeliat, pas dia ngeliat ke ujung ke arah aliran sungai itu ada orang, si kakek itu.
Cuma dia nggak senterin. Dia bilang putih katanya. Cuma nggak tinggi, pendek. Gue langsung yang sama Koja langsung respon dong. Ini yang semalam kita lihat gitu kan. Oh berarti ngikutin nih dia gitu. Ngikutin bang dia ternyata. Padahal posisi lokasinya beda. Beda. Kita pertama ada di Perbakti yang aneh ketemu sama Kojek. Nah ini udah di simpang sungai. Tuh udah agak turun ke bawah ke arah Kawah Ratu. Udah kita keep nih berempat gitu kan. Dan aneh juga nggak tahu ya. Kok kita berempat doang gitu yang ini. Apa karena kita tim advance gitu ya, kita nggak tahu lah. Ini sampai hari ketiga itu kita memang sudah bekalin navigasi darat buat teman-teman peserta nih. Kita mau bikin pengukuhan. Kita turun lah tim advance. Yang tadi Anda cerita di awal, kita ada base camp. Kalau dari helipad itu kita turun ke bawah, kalau mau ke air terjun kan turun ke bawah. Terus baru kita ke air terjun tuh. Nah, itu ada warung Bang Meki di situ. Kita ke situ. Nah, teman-teman peserta itu kita suruh long march lewat jalur sungai. Mulai dari simpang sungai situ tuh, mereka kita suruh basah lah istilahnya buat pengukuhan di air terjun gitu. Udah kita pengukuhan di sana, kita turun berempat tim advance, bawa barang-barang yang memang nggak perlu dibutuhin lagi, bawa ke base camp Bang Meki. Kita stay di situ sambil nunggu peserta di air terjun. Nah, pas pengukuhan di air terjun tuh bang, kejadian lagi bang. Itu ada 11 orang. 3 kali kejadian. 3 kali kejadian, dan itu kejadian siang-siang. Bukan siang sih, sebenarnya sore, menjelang maghrib. Itu yang bikin kita kaget tuh. Kok ada terus nih gitu. Apa memang dia ngedampingin atau gimana, nggak ngerti lah pokoknya saat itu kita. Jadi pas disemat kan kita kasih slayer pengukuhan itu, kita kasih slayer satu-satu, kita hitung. Kita jelas-jelas udah ada nih senior kita lah yang nyematin slayernya gitu kan. Itu jelas-jelas slayer itu ada 10 gitu kan, kita siapin 10 gitu, 10 slayer dipegang sama teman kita Biang Ho sama senior kita yang nyematin. Yang satu nggak kebagian. Padahal udah pas ya? Ya pas di bawah itu slayer ada 10 bang. Ya. Udah disematin 10 orang. Kok satu nggak kebagian yang terakhir? Lah, yang satu lagi tadi kemana? Gitu. Ah salah ngitung kali gini-gini. Bukan 10 tadi 9 mungkin. Temen Ani sih Biang Ho kekeh. Gitu. Gue ngitung 10, gue bawa 10, gue pegang 10 gitu. Udahlah, sampai akhirnya mungkin itu kalau anak-anak bilang peserta goib lah satu tuh. Peserta goib itu satu ngikut udah diambil lah. Kita memang bikin lebih kan slayer itu, kita ambil lagi satu, kita sematin tuh, disematin lagi yang terakhir. Mereka mandi bersih-bersih, kita juga mandi bersih-bersih. Kita nginep nge-camp di situ buat tenda. Nah, aneh, udah berasa aneh tuh di situ tuh, kayak badan aneh tuh berat banget, kayak kalau bilang capek bukan capek doang gitu, kayak kok kayak ngap gitu ya. Udah aneh tidur malam itu, jam 1 malam aneh kebangun bang. Aneh kebangun, tiba-tiba aneh pengen ke sungai, buang air. Di situ aneh ditemuin lagi sama kakek-kakek itu. Jadi aneh pas cuci muka, kok putih tangan aneh bilang. Kalau abang mungkin ngeliat, bayangin tuh kayak rambut bang. Iya. Aneh megang rambut dia ada di atas gitu, di batu. Jadi rambut dia itu di atas air sungai semua. Jadi pas aneh cuci muka itu ya rambut dia tuh aneh ke bawah sama tangan aneh. Astagfirullahaladzim aneh bilang. Aneh balik kanan dari sungai,
Udah nggak pikir-pikir panjang lagi, balik. Aneh tidur. Nggak bisa tidur bang. Sampai subuh, menjelang subuh, tiba-tiba aneh sakit. Itu bisa dibilang penyakit aneh dah. Kalau dibilang aneh punya mah, aneh nggak punya mah. Tapi perut aneh tuh kayak diperes begini. Keringet tuh udah kayak jagung kali. Jadi nggak kuat nahan sakitnya nih, bener-bener nggak kuat. Sampai pagi tuh aneh nahan-nahanin. Temenannya nanya, "Lu kenapa?" Nggak tahu, perut gue sakit banget. Sampai akhirnya aneh dievakuasi, nggak bisa gerak sampai badan tuh bener nggak bisa gerak. Udah nahan sakit begini aja. Dievakuasi aneh ke warung Bang Meki. Buat apa? Buat diobatin sama Bang Meki. Waktu itu sama dia dibikinin teh hangat dicampur jahe. Coba minum ini. Bikinin teh hangat, nggak kena. Teman-teman akhirnya ada yang coba beli obat ke warung, obat mah, minum, nggak kena. Aneh dari pagi sampai siang nahanin tuh, sampai makan nggak bisa ya, ngapa-ngapain nggak bisa, udah nahanin badan aja. Itu kejadian setelah aneh pokoknya ketemu terakhir di sungai sama si kakek itu. Udah Bang Meki pun akhirnya coba tanya orang lokal di situ. Bisa dibilang orang tua lah di sana, sepuh gitu. Aneh selalu nginget-nginget, "Lu makan apa?" katanya. "Yang lu makan apa di jalan kemarin?" "Nggak ada, gue nggak makan apa-apa." Itu sampai benar-benar keringetan dan nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nahan sakit doang. Dan hari itu peserta pulang. Akhirnya aneh sama tim Advent, satu teman aneh senior, Bang Iben Lutung tuh, stay kita berlima di situ, nungguin aneh lah. Kondisi aneh kayak gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu aneh yang benar-benar geringkuk tuh, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain bang, keringetan gitu kan, minum aja susah gitu. Sampai akhirnya menjelang maghrib, si abah ini nih bawain air putih, dia bilang, "Coba minum ini, kayaknya ada yang ngikut dari atas." Ya nggak tahu lah, kalau mungkin ada kesalahan apa, ucap apa atau makan apa gitu kan. Udah, aneh minum tuh air putih yang udah dibacain sama dia katanya sih. Enak kan bang? Itu padahal dari siang aneh udah dikasih agar, katanya kalau ada pencernaan tuh, gangguan pencernaan, makan agar nih, cuma jangan pakai gula gitu ya. Makan agar kagak kena. Minum obat mah udah berapa butir itu minum tuh, nggak kena. Pas minum air itu, habis maghrib tuh yang aneh minum, kan dia bikinnya pas sholat maghrib, si abah. Aneh minum, alhamdulillah bang, enakan. Itu nggak kebayang deh sakitnya, bener kayak dipelintir usus tuh, lambung tuh kayak bener-bener dipelintir begitu. Habis minum air itu enakan tuh, napas juga lega gitu kan. Rasa sakit masih ada, tapi nggak sesakit yang di awal tadi gitu. Itu seharian aneh ngerasain sakit itu, mulai dari subuh sampai ketemu maghrib aneh ngerasain sakit itu. Berarti nggak makan sama sekali? Nggak makan sama sekali, cuma makan agar, dibikin sama temen-temen tuh, agar tanpa gula itu, nggak pakai gula, jadi agarnya aja. Kan memang katanya serat nih, katanya butuh serat biasanya, kurang serat tuh mungkin, dibikinan agar itu. Itu makan berapa potong dari satu loyang itu, cuma makan berapa iris lah hitungannya. Udah. Nah ceritalah kita berempat nih kejadian-kejadian selama kita di sono kemarin tuh. Kita ceritalah berempat. Sama kan cerita aneh sama Kojek sama si Biang Mama Bekok nih. Sama kita ketemunya gitu kan. Udah akhirnya Abah nyimpulin, dan dia juga tahu mungkin ya bahwa kita tuh ada yang ngikutin gitu. Itu perkiraannya ketemu pas waktu di Simpang Bajuri. Oke.
Kalau pas di jalur Kawat memang nggak ada kejadian-kejadian aneh memang. Pas di Simpang Bajuri memang udah mulai ada kejadian aneh itu. Sampai pas kita ngecamp di helipad itu kan udah mulai kejadian aneh dengan suara-suara. Sama ada kayak orang banyak gitu di sebelah camp kita padahal nggak ada. Abah bilang kira ya itu memang di sini tinggalnya. Tempatnya di sini. Okay. Di Simpang Bajuri itu. Ya kalau bisa dibilang ya doa aja, kirimin Fatihah gitu sana buat beliau. Oh sekarang sih insya Allah udah gak kenapa-napa lah. Bang Ompong udah sehat katanya. Anak kan panggil Ompong. Ompong sehat lah udah. Ya mungkin Bang Ompong salah-salah kata atau mungkin salah-salah ini kali ya di sana waktu pas di atas kemarin. Aneh inget-inget lagi apa salah aneh gitu kan. Oh pas aneh inget-inget yang pas aneh di Fak Solo, aneh ronda kita ngopi kan. Ngopi ya aneh di situ ada kopi karena gelas aneh pikir gelas kotor gitu kan, aneh kocak lah kopinya, aneh buang ke pohon. Aneh buang ke pohon itu karena memang kita duduk di akar waktu itu sama Kojek tuh, aneh berdua duduk di akar pohon gitu kan, aneh buang air baru kita tuang lagi lah kopi baru gitu, nah minum. Terus ketemu kan sama dia, akhirnya dia nampakin gitu, apa karena itu gitu kan. Aneh cerita gitu ke Abah ya, Abah cuma bilang ya udah kalau kayak gitu minta maaf aja, kirim Fatihah minta maaf. Kalau nggak minta maaf ya ntar ngikut terus ini katanya. Udah akhirnya aneh sholat, aneh selama kegiatan nggak pernah sholat itu sholat. Dadakan jadi. Sholat diharuskan jadi itu. Udah aneh sholat, aneh minta maaf itu. Minta maaf kalau memang aneh salah pada saat malam itu gitu kan, aneh buang kopi sembarangan saat itu di pohon ya, entah itu tempat tinggal dia atau bukan gitu ya. Aneh minta maaf ataupun aneh ada salah-salah ucap kata gitu. Mungkin aneh ngerasa kalau senior itu gini bang ya, kadang suka tinggi kan ya. Merasa tinggi gitu kan, bikin bivak solo ngegampangin gitu kan. Padahal ya pada saat kenyataannya kita ngitung peserta aja lebih terus gitu gitu kan. Udah aneh minta maaf. Malam itu alhamdulillah bang, aneh bisa tidur tenang. Padahal di malam sebelumnya kan aneh kebangun malam jam 1 gitu kan, aneh ke sungai, disitulah aneh dikasih sakit gitu kan. Nggak ketulungan sakitnya seharian aneh ngerasain gitu kan, aneh dari subuh sampai maghrib. Malam itu aneh lumayan nyaman. Nah aneh pengen ke sungai lagi malam itu gitu, sampai dalam pikiran nih ketemu lagi nggak nih ya sama si kakek nih. Udah aneh beraniin diri kalaupun ketemu ya sekalian aneh suwun minta maaf. Aneh sungai bang, sungai aneh cuci muka, bersih-bersih tangan gitu kan. Karena memang seharian tuh aneh nggak mandi kan. Aneh bersih-bersih lah sekalian gitu, cuci kaki, cuci tangan. Baca bismillah dah kalau itu udah tuh. udah mulai bacaan dah istilah kata ya. Baca bismillah, ya. Telinga-telinguk, kita tengok. Ya alhamdulillah dia udah nggak nampakin lagi gitu. Dan aneh pun di situ langsung juga ngomong gitu, walaupun nggak ada apa-apa di situ, tapi aneh coba ngomong bahwa ya aneh minta maaf gitu, minta maaf dengan kesalahan aneh yang udah aneh lakuin gitu selama kegiatan kemarin. Karena semua yang aneh lakuin di sana mungkin ya aneh hilaf, aneh nggak tahu. Dan malam itu berubah bang, berubah. Tadinya aneh 2 malam di atas itu kayak mencekam gitu kan, itu aneh ngerasain gelap-gelapan di pinggir sungai itu kayak tenang gitu, damai buat. Kalau anak-anak gunung bilangnya
ya itulah ketenangan yang dicari ya di situ. Iya, betul. Di dalam hutan, di gunung gitu ya, kayak gitu. Itu aneh ngerasain banget. Jadi dengar suara air gitu kan, terus nggak ada namanya, maaf ya, serem, takut itu nggak ada, beneran nggak ada. Beda kayak waktu kemarin kita di atas yang si kakek nemuin kita lah istilahnya. Nah itu mah enggak, itu memang plong banget kayaknya. Kita aneh pribadi tuh ngerasa suasana enak banget, terang banget. Udah sampai paginya, aneh tidur malam itu sampai paginya kita masih di situ, kita sarapan. Kebetulan teman-teman kan memang sering naik laut situ bang, terutama senior-senior aneh lah tuh. Ada abang-abangan aneh. Nah anak volunteer situ turun bang jam 8 jam 9 pagi gitu turun. Ada laporan orang hilang udah 3 hari. Ada laporan orang hilang udah 3 hari. Padahal kita udah mau prepare pulang tuh. Udah, akhirnya bisa bantu cari nggak? Bisa bantu ngesar nggak? Jadi kita bantu lah gitu. Karena mereka ada teman-teman di sana lah, volunteer sana, akamsi beberapa orang gitu kan. Terus ada anak-anak teman-teman dari luar juga. Nah mereka juga tahu kita sering memang ke situ gitu. Karena kita juga kenal, kita suka berapa kali bantu juga gitu buat ngesar. Kebantu bang. Kebantu. Jadi mereka ini berdua, bapak sama anak, lagi running trail. Oh, oke. Salak tuh favorit tuh running trail tuh. Betul. Sampai Kawaratu gitu kan, balik lagi. Nah si anaknya turun, bapaknya di belakang, belakangan. Ditunggu sampai di pos Cidahu, nggak pulang-pulang, nggak sampai-sampai nih. Sampai malam akhirnya laporan ke pos. Kita tunggu dulu malam ini. Tunggu 1 malam itu ya, pas kejadian malam itu tuh, malam aneh yang sakit itu. Gitu. Tunggu. Besokannya belum ada juga. Dimulailah pencarian gitu. Pencarian awal. Tim pencarian itu waktu itu dari anak-anak volunteer itu ada sekitar 7 orang. Nggak ketemu bang seharian itu. Sampai akhirnya mereka coba minta orang lagi nih, bantuan orang lagi, yaitu ke teman-teman nih, ke Ane dan teman-teman gitu kan. Turunlah kita juga, akhirnya ada 15 orangan. Kita sisir tuh. Karena gini, kita mikirnya waktu kita kemarin flying camp, itu jalur Perbakti sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri jalur. Kalau kita naik itu di jalur ke arah Kawaratu, itu sebelah kiri yang kita pakai lokasinya. Itu pasti nihil. Kenapa? Karena kita udah lihat situ kemarin. Nggak bakal ada gitu. Ini udah 3 hari kan, udah hari ketiga jatuhnya. Karena di pencarian hari kedua si tim volunteer belum panggil kita. Nah, di hari ketiga baru kita perbantuin. Alhamdulillah ketemu bang. Si bapaknya ini. Tapi memang kondisinya sudah nggak ada. Udah nggak ada nyawa. Itu di dekat simpang sungai. Dievakuasi sama teman-teman gitu kan. Padahal itu posisi tempat dia ditemukan, itu tempat kita nggak jauh tempat kita dari camp kita yang di malam kedua. Gitu. Nggak jauh bang. Kalau logisnya itu keluar jalur banget ya. Melebar dari jalur umum jalur pendakian umum. Itu dia tuh si bapak itu agak melebar ke kanan, ke arah Perbakti. Udah ya kita bawa turun, evakuasi jasadnya. Akhirnya keluarganya diurus gitu kan. Aneh balik lagi tuh ke camp bawah, ke camp Bang Meki. Entah nyambung apa enggak ceritanya, jadinya
memang kalau cerita-cerita orang dulu, orang-orang situ katanya ya kalau yang ini nggak kegaet, yang lain kegaet bang. Oh, oke. Yang ini nggak kena, yang lain bisa kena nih gitu. Jadi korban. Gunung Salak itu kan memang cukup terkenal ya, korban hilang meninggal gitu. Betul. Cukup terkenal karena sampai sekarang pun jalur Gunung Salak itu ya masih alami lah bisa dibilangnya. Beda sama kalau sudah jalur-jalur umum gunung lain lah. Dan perubahan jalur Gunung Salak pun mungkin hampir tiap tahun berubah tuh, berubah terus. Ya dari situ sih mulai aneh merasa di Gunung Salak itu mulai deket karena sudah punya kenalan bang. Si kakek itu. Kalau wujud yang menyeramkan sih enggak beliau, tapi ya cukup mengagetkan lah kalau kita ketemu malam-malam gitu kan sama sosok beliau itu. Ya sampai sekarang pun aneh masih kebayang kok wujud dia seperti apa gitu. Aneh masih kebayang. Yang luar biasanya itu janggut dan rambutnya yang sangat panjang sekali. Sampai alis-alisnya putih semua. Putih semua. Jadi kita coba bisa ngeliat kalau pas di center malam itu, aneh nggak tuh matanya cuma kebuka sedikit gitu kan, kecil kayak orang tua gitu lah. Terus mulutnya tutup, ya udah janggut semua, rambut putih semua, putih semua. Ya kalaupun sekarang aneh masih kesono nih, ya kalaupun ketemu mungkin aneh akan permisi sama dia, sungkem sama dia hitungannya. Mungkin salah satu makhluk yang menjaga lah di sana gitu kan. Ya pesan buat aneh sih sebenarnya kalau buat teman-teman pendaki itu lah. Basicnya kan kadang kita suka sembrono, suka lupa. Ya itu yang mesti dijaga sebenarnya. Adab dan moral sih, karena kita nggak pernah tahu yang kita masukin hutan itu punya siapa. Gitu Bang Indra. Oke, Om Fahmi, sedikit nih mau nanya dari ceritanya Om ya. Boleh. Kakek itu sampai masih ingat nggak pakaiannya itu seperti apa? Dia pakai jubah putih Bang. Jubah putih. Jadi memang serba putih semua. Nggak kayak biasanya lah ya. Kalau Bang Indra pernah ngelihat kayak apa susana, kayak gitu bahkan putih. Cuman kita nggak ngelihat tangannya, nggak ngelihat kakinya karena ketutupan sama si rambut dan janggut itu panjang banget. Cuman ya itu pakainya putih. Nah, ini yang bikin saya penasaran nih. Berarti kan si Abah ya, dengan mendengar cerita Om Fahmi ke si Abah ini, berarti Abah tahu sosok beliau itu siapa? Sebenarnya dia Abah tahu sepertinya. Cuman kan biasanya kita kalau orang-orang lokal itu nggak akan menceritakan secara detail. Iya. Gitu. Cuman akan lebih mengingatkan ke kitanya sebagai pendaki bahwa ya di sini ada rumah si ini, gitu. Di sini ada tempatnya si ini yang bernaung di situ lah. Jadi ya adab dan sikap kita yang harus kita jaga setiap kita duduk atau istirahat di mana gitu kan gitu. Ya Abah sih lebih menyarankan seperti itu. Iya, menjaga adab ya. Iya. Sama ini Om, yang waktu pas Om berhitung itu sempat kelihatan wujudnya. Kita ngelihat kelihatan ada wujudnya tapi karena memang gelap, itu kan gelap ya. Jam 5 itu memang belum ada cahaya matahari lah istilahnya, masih cahaya langit malam aja gitu. Terus penerangan kita juga senter, dan pada saat kita pendidikan itu kan kita memang senter kita minimalis gitu, penerangan kita minimalis, jadi memang kita main cahaya yang ada aja gitu kan. Jadi memang kelihatan nih si peserta itu berbaris gitu kan, di ujung tuh ada kayaknya memang kelihatan gitu dan suaranya jelas gitu.
Makanya pada saat dia berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9, 10 dan 11, kita samperin dong gitu. Saya Tapi itu dari kejauhan kelihatan ya Om ya? itu saya samperin, ini siapa sih yang di ujung gitu. Saya samperin, tapi pas saya samperin saat itu, ya itu si peserta terakhir. Saya ngeliatin jadi dari satu orang pertama, kedua kan mereka kita suruh baris nih, setengah lencang kanan, jaraknya mungkin 5,5 meter gitu kan dari orang satu yang ke satunya. Saya liatin muka-muka, saya kenal kan si peserta ini satu-satu, saya kenal wajah-wajahnya gitu. Ini bener ini peserta kita. Makanya pada saat yang kedua kali saya suruh hitung lagi gitu dari sini gitu, untuk mastiin lagi, karena kalau sebelah sana sudah jelas ada teman-teman di sana gitu kan, bisa ngelihat. Itu 10 orang, nggak 11. Tapi pada saat di awal memang kita lihat, kok 11 sih, iya kayak ada orang di ujung gitu, kelihatan gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya siapa gitu. Cuma akhirnya saya samperin, ya loh ini peserta kita kok gitu. Tapi pada saat disuruh berhitung lagi dari sini, dari orang yang ujung ini balik ke awal gitu, ke orang yang pertama tadi ngitung 10. Berarti emang ada yang nambahin ya? Entah mungkin si kakek itu berwujud gitu ya, ikut di situ, kita juga nggak tahu gitu. Tapi ya itu real, itu nyata, suaranya ada, wujudnya ada. Oke Om, sama satu lagi nih. Boleh? Terakhir saya nanya nih. Nah, perihal yang evakuasi Bapak tersebut ya, itu kondisi dan keadaannya seperti apa Om pada saat ditemukan? Sudah tidak bernyawa dan pada saat itu memang dia running trail, dia pakai celana pendek, pakai kaos, cuma pakai tas yang buat water glider itu, pas kecil itu. Dan itu posisinya ada kayak pohon tumbang dan dia di sebelah pohon tumbang itu. Jadi kemungkinan dia, kalau kita baca ininya sebelum dia jatuh meninggal di situ, seperti dia memang dia duduk di situ dan dia istirahat di situ. Mungkin yang membunuh dia itu ya karena kedinginan. Oke. Hipotermia. Iya. Aduh, oke. Om, makasih banyak nih Om nih sebelumnya. Udah mampir di Indra Stories. Sama-sama. Jangan kapok ya Om ya. Salam. Insya Allah kalau ada cerita lagi saya ceritakan lagi. Siap. Salam Om buat keluarga. Siap. Sehat selalu ya Om. Salam. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja dulu video di Indra Stories kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi sebelum itu gue mau ingetin kalian yang memiliki cerita horor bisa langsung WA aja ke nomor yang gue cantumin di bawah ini. Ya udah, gue Indra dan Om Fahmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.